Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar dan jamaah Umrah Az-Zahra rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi hamba-hamba yang tetap setia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini saya akan merespon apa yang akhir-akhir ini sangat viral dan sangat diharapkan oleh banyak jamaah tentang peristiwa penusukan Syekh Ali Jabir oleh seorang yang diketahui namanya tapi diperselisihkan kewarasannya. Syekh Ali Jabir orang asli Arab, kelahiran Madinah. Saya beberapa kali satu panggung dengan beliau, ceramah di beberapa tempat. Orang baik, masih sangat muda, baru 44 tahun. Good looking, sangat ganteng, hafal Al-Quran, pandai bahasa Arab tentu karena kelahiran Madinah. Apakah beliau yang teroris atau yang nusuk ini yang teroris? Kalau seorang jenderal ditusuk, yang nusuk teroris. Kalau orang KPK disiram air keras, yang nyiram dikatakan tidak sengaja. Tapi semua ulama, semua imam, semua kiai yang ditusuk, ternyata yang nusuk kemudian dinyatakan gila. Bahkan berdekatan dengan peristiwa itu di Palembang, atau bukan Palembang, di Oki, di Sumatera Selatan, seseorang yang ngimami dibacok oleh makmumnya dan tewas. Panjenengan yang seumur dengan saya mungkin ada kenangan buruk dalam kehidupan. Pernah para kiai, para ustadz menjadi sasaran penculikan. Pak Rahman seusia dengan saya kira-kira mendapat cerita 48 juga sama. Tahun 48 saya tentu belum lahir, tapi saya mendapatkan cerita dari ayah saya bahwa bahkan lebih banyak korbannya adalah kiai dan santri. Cuma di sekitar Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi. Ini mirip. Kalau seperti ini lalu orang mengatakan ini tidak ada komunis, tidak bangkit, ya sudahlah, biar yang waras yang ngalah. Kali ini makin meyakinkan kita bahwa gerombolan anti agama, kelompok anti kiai, anti santri sedang beroperasi. Komunis pasti dilarang oleh Undang-Undang Indonesia, oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 99, oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Tegas jelas dilarang. Masih akan kita lindungi? Masih akan kita dukung? Pasti tidak. Kita harus hadapi. Mereka pasti akan merajalela, mendapat kesempatan, merasa mendapat peluang. Saya yakin warga negara yang baik, yang setia kepada NKRI, yang setia kepada Pancasila, yang setia pada UUD 45 akan terusik
dengan gerakan komunis. Dalam komunikasi saya dengan para pihak, saya bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih kepada para pihak yang masih peduli kepada kelangsungan hidup bangsa ini, kelangsungan kaum muslimin mayoritas penduduk negeri ini. Berulang kali saya sampaikan, bagi kita harus dihadapi. Slogannya Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tentu kita bertempur, berperang melawan kebatilan, melawan anti Tuhan, melawan anti agama, harus dengan keyakinan menang. Kalaupun mati, haruslah mati syahid, ikhlaskan niat. Berulang saya sampaikan, lebih baik mati melawan komunis daripada hidup dikuasai komunis. Tapi tentu slogan itu harus dibalik, harus hidup menang melawan komunis, kalau terpaksa mati syahid, gitu kan. Ini berulang saya sampaikan supaya mereka juga sadar bahwa kita nggak lengah. Kalau ada yang lengah ya sudah, itu memang mereka sedang menghadapi kematian. Kan sudah sering saya sampaikan bahwa pengkhianat itu pasti celaka. Kalau sekarang membantu orang yang dianggap kuasa, dianggap perkasa, tapi sebenarnya pengkhianat, kemudian nanti akan dilibas oleh pengkhianat itu. Jadi saya harapkan tekad ini harus kita bulatkan, tidak boleh lengah, tapi juga tidak boleh sombong. Kita harus waspada. Kasus seperti itu akan berulang, karena itu sudah pernah dulu tahun 48, tahun 48 atau awal 48, awal 65. Mirip-mirip. Ya sudahlah, kalau memang mereka maunya seperti itu. Kita maunya hidup damai, hidup tenang. Sudahlah, undang-undang peraturan yang ada ini kita patuhi. Negara ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, mengisi kemerdekaan. Kita tidak akan memusuhi siapapun yang menjadi warga negara ini, apapun latar belakangnya, sudah menjadi warga negara, berhak hidup di negeri ini. Tapi kalau aneh-aneh, kalau berulah, ya sudah, kita juga punya pendirian. Oleh karena itu, saya mohon kepada seluruh takmir di seluruh Indonesia, sekarang ini tolong usahakan semua masjid ada CCTV. Masjid Al-Qadar juga begitu. Tadi saya khutbah di suatu masjid, CCTV-nya 16. Di pondok saya, di rumah saya itu ada 12 di Tambak Beras itu. Di sini belum ada, atau yang ada di sebelah sana, di dekat halo-halo itu ada 6 atau berapa itu, ada 4 ya. Di sini sudah ada 4. Di sini yang di dalam belum, yang di dalam belum, tapi yang di luar sudah ada 4. Saya harap ditambah, karena yang rawan di samping luar juga harus di dalam, harus ada CCTV, tidak mahal kok. Dan saya juga akan memasang CCTV di rumah. Kita harus begitu, usaha manusiawi, ikhtiar harus. Jadi sekarang ya era CCTV, tapi penjual CCTV jangan berulah ya, jangan langsung dilarang nih ya, wajar aja, normal aja, pasang CCTV. Dan saya berharap santri KSS kemanapun atau sedapat mungkin membawa ini tongkat, rotan. Syekh Ali Jabir tidak berdaya atau dalam keadaan seperti itu, memang kan tangan kosong.
Tapi kalau bawah ini kan lumayan, macam-macam. Kita tidak akan membunuh, tapi andai kata dipukul ini lalu terbunuh, ya jangan salahkan. Sekali lagi, kita tidak akan membunuh siapapun, tapi kalau ada orang yang berulah kemudian kena pukul ini lalu mati, ya sudah, itu bagian dari resiko. Kemarin di Medaeng ya, di Medaeng ada pencuri dipukul ini mati, ya sudah, itu resiko. Maka Rasulullah Muhammad SAW waktu khutbah itu membawa tongkat juga. Memang ya keadaan Rasulullah selalu terancam sih. Sekarang juga sudah banyak ustadz yang diancam. Kita tidak peduli siapapun yang mengancam. Pokoknya kalau berhadapan dengan mereka, kita harus tegar. Jadi saya anjurkan kepada semua yang belum punya, ya sudahlah, segera beli dan bawa ke sini. Ya, tidak usah nunggu Ramadan. Kalau Ramadan kan kesuwen, sudah bawa ke sini, nanti insya Allah kita lakukan hizib khusus untuk menghadapi keadaan. Kemudian kalau keluar rumah, terutama subuh, tolong hati-hati, tolong waspada, karena umumnya juga begitu. Ada operasi fajar itu, operasi subuh, harus dilihat dulu kiri kanan, dibuka, kemudian ya ini dulu yang keluar. Ini kelihatannya kain, tapi ini ya rada abot ini. Kalau untuk mukul, kalau tidak untuk mukul ya ringan aja. Kemudian sedapat mungkin setiap masjid punya pasukan apapun namanya nanti, remaja masjid yang bertugas menjaga masjid, menjaga imam, menjaga ustadz. Seperti ini ya harus ada yang jaga nih. Apa boleh buat, harus ada. Dan yang jaga itu juga harus yang terlatih. Saya berharap semua masjid mengadakan bela diri. Masjid An-Nur di Tuko, di tempat di rumah orang tua saya, ada latihan bela diri. Di sini sudah ada belum nih? Dereng. Nah, harus ada bela diri. Itu toto lahir harus dilakoni. Banser, FPI atau Laskar FPI itu semua ahli bela diri. Adik saya yang ditambah Pres itu juga pendekar bela diri. Jadi saya berharap usaha-usaha lahir harus ditempuh. Pengawalan, penjagaan para ustadz. Maka sebenarnya saya berharap masjid-masjid mulai rekatkan barisan. Asal patuh protokol kesehatan kan, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Ketika sholat jangan jarang-jarang. Itu peluang bagi mereka. Orang imami itu kan sangat lemah posisinya, menghadap ke kiblat, ditingkik kongguri apa ditingkik? Napa ditingkik? Diintai dari belakang. Kalau makmumnya rekat, mereka mesti mikir. Tapi kalau makmumnya longgar, jalan bagi dia, langsung jujuk. Dan ini terjadi pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika ngimami sholat, dibunuh. Ada sejarahnya, ada lakonnya, dan itu pelajaran bagi kita semuanya. Jadi ke depan ini semua masjid harus siaga. Yang teroris sebenarnya siapa? Apakah orang masjidan atau bukan masjidan, terserah orang memahami. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini jelas orang masjid, imam, mubalik yang terancam, yang jadi sasaran. Celakanya mereka dianggap gila.
entahlah gila atau beneran atau enggak, memang ini soal kecanggihan operasi intelijen. Jadi kita juga tidak bisa menertawakan polisi ya. Nah, kalau polisi nyatanya itu gila, lalu bagaimana sih? Jadi yang canggih ya yang nyuruh mencari orang yang pernah ada rekod gila, pernah masuk rumah sakit jiwa, lalu dilatih. Mungkin begitu, wallahu alam. Kalau ini bukan urusan saya. Urusan saya adalah kita mengalami era awal 48, awal 65. Yang kedua, kita harus bisa belajar dari masa lalu orang tua kita, bahwa menghindari bahaya itu harus, jangan sampai tawakal kita lalu menyalahi ketentuan syariat. Tawakal harus, tapi usaha wajib. Jadi ini nanti setelah ini harus ada proteksi, perlindungan, upaya dari takmir kepada imam, kepada penceramah. Antara lain imam maupun penceramahnya diharapkan selalu membawa alat pengaman. Ya walaupun gini, tapi kan kalau ada orang mengancam kan kita bisa merespon. Tapi kalau dengan tangan kan ya resiko kan. Kalau dengan senjata tentu akan dianggap membawa sajam, susah nanti. Dan juga kepada jamaah, upayakan lebih cepat datang. Yang dikenal jamaah yang asli atau jamaah yang seperti penjenengan ini, yang dikenal harus di depan. Kalau ada orang yang tidak dikenal, ya jangan boleh di depan. Kita tidak mencurigai, tapi ini adalah usaha. Karena kemarin yang di Oki itu ikut jamaah, setelah sholat langsung menyerang. Tidak berkutik memang, ya wafat langsung imamnya. Jadi jangan ada soft pertama orang yang tidak dikenal atau orang baru. Ini semua adalah jenis usaha. Selebihnya tawakkalna Allah, kita berserah diri kepada Allah SWT. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran kita bahwa kita sedang berhadapan dengan musuh Islam, musuh agama, musuh umat. Harus kita hadapi bersama-sama dengan kompak. Jangan ada perselisihan, pertengkaran antar umat Islam. Kali ini harus kompak, harus bersatu. Jangan ada kelompok umat Islam yang nyeleneh, yang ngane-nganei, yang justru menafikan adanya kebangkitan komunis.